Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ya teman-teman pada pertemuan tutorial webinar yang kedua pada mata kuliah rancangan percobaan untuk teknologi pangan di Universitas Terbuka. Jika ada kasus soal ya seperti berikut ini, seorang peneliti ingin mempelajari pengaruh suhu ekstraksi dan namanya waktu ekstraksi terhadap rendemen minyak dari biji bunga matahari. Faktor A, yaitu faktor suhu memiliki dua level, 60 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Serta faktor B, lamanya waktu ekstraksi memiliki tiga level, yaitu 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Percobaan ini dilakukan dengan 3 kali ulangan. Nah, dan ini data rendemen minyaknya dalam bentuk persen. Lalu pertanyaannya, identifikasi jenis rancangan percobaan yang digunakan dan berikanlah alasannya. Kedua, tuliskan model linear aditif yang sesuai untuk rancangan ini. Yang ketiga, lakukan ANOVA secara manual atau dengan software ya, Microsoft Excel ataupun SPSS untuk menguji pengaruh suhu, lama ekstraksi dan interaksinya terhadap rendemen minyak. Serta yang keempat, interpretasikan hasil ANOVA dan berikan kesimpulan praktis berdasarkan hasil tersebut. Nah, rancangan yang digunakan, yang cocok ya, yang cocok untuk digunakan adalah rancangan acak lengkap faktorial 2 kali 3. Artinya rancangan acak lengkap faktorial ada dua faktor ya, yaitu faktor suhu dan faktor lamanya waktu ekstraksi dengan 3 kali ulangan replikasi. Ulangan atau replikasi. Nah, jadi rancangan acak lengkap atau RAL faktorial 2 kali 3 dengan ulangan merupakan salah satu pendekatan eksperimental dalam statistika yang memungkinkan peneliti mengevaluasi lebih dari satu faktor secara simultan. Dalam kasus ini, rancangan faktorial berarti bahwa semua kombinasi antar level dari faktor-faktor yang diteliti dicobakan secara penuh sehingga interaksi antar faktor ini dapat kita analisis secara komprehensif. Faktor pertama A, ya, yang A, faktor A ini faktor suhu terdiri dari dua level suhu ekstraksi yang terdiri dari dua level yaitu 60 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Serta faktor B adalah lama ekstraksi yang terdiri dari 3 level yaitu 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Sehingga jumlah total kombinasi perlakuan adalah hasil perkalian antara jumlah level masing-masing faktor yaitu 2 kali 3 sama dengan 6 kombinasi perlakuan. Keenam kombinasi tersebut meliputi A1B1, A1B2, A1B3, A2B1, A2B2, dan A2B3 yang masing-masing merepresentasikan kondisi spesifik dalam proses ekstraksi minyak. Setiap kombinasi perlakuan tersebut kemudian diuji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap rendemen minyak yang dihasilkan. Nah, pendekatan ini sangat efektif ya teman-teman dalam mengidentifikasi yang tidak hanya dari pengaruh utama dari masing-masing faktor, tetapi juga interaksi di antara keduanya sehingga penggunaan rancangan faktorial ini memberikan efisiensi dalam jumlah percobaan sekaligus memperkaya informasi yang diperoleh. Nah, selain itu penelitian ini dalam soal ini menggunakan prinsip rancangan acak lengkap yang berarti bahwa seluruh unit percobaan dianggap homogen dan perlakuan diberikan secara acak penuh tanpa adanya pengelompokan atau blocking. Homogenitas unit percobaan menjadi asumsi penting dalam RAL karena variasi yang muncul diharapkan hanya berasal dari perlakuan yang diberikan dan bukan dari faktor luar yang tidak terkendali atau tidak terkontrol. Dalam penelitian ini tidak disebutkan
adanya faktor lingkungan atau kondisi lain yang berpotensi menyebabkan heterogenitas. Sehingga penggunaan RAL menjadi cocok atau tepat. Setiap kombinasi perlakuan ini diulang sebanyak 3 kali yang disebut sebagai ulangan atau replikasi untuk meningkatkan ketelitian dan reliabilitas hasil. Ulangan ini memungkinkan estimasi galat percobaan yang lebih akurat sehingga pengujian statistik seperti ANOVA dapat dilakukan dengan valid. Dengan adanya 3 kali ulangan untuk setiap kombinasi, maka total unit percobaannya adalah 6 dikali 3 sama dengan 18 unit. Pengacakan dilakukan untuk menghindari bias sistematis yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Nah, prinsip pengacakan atau randomisasi ini merupakan salah satu poin penting dalam desain percobaan. Sehingga rancangan ini memenuhi prinsip dasar eksperimen, yaitu randomisasi, replikasi, dan kontrol. Nah, perbedaan antara rancangan acak lengkap dan rancangan lain seperti rancangan acak kelompok ini terletak pada adanya pengelompokan atau blocking dalam RAK. Dalam RAK, unit percobaan dikelompokkan berdasarkan faktor tertentu yang dianggap dapat mempengaruhi respon seperti perbedaan waktu, lokasi, atau kondisi bahan. Namun dalam penelitian ini tidak terdapat indikasi adanya variasi sistematis yang memerlukan pengelompokan tersebut sehingga penggunaan RAK tidak diperlukan. RAL menjadi pilihan yang lebih sederhana dan efisien karena tidak memerlukan pembentukan blok. Selain itu, jumlah perlakuan yang relatif sedikit dan kondisi percobaan yang terkontrol ini mendukung penggunaan RAL. Melalui rancangan ini, analisis data menjadi lebih langsung karena tidak perlu mempertimbangkan efek atau pengaruh blok atau kelompok. Hal ini juga mempermudah interpretasi hasil khususnya dalam mengidentifikasi pengaruh utama dan interaksi antar faktor. Nah, jadi dalam penelitian ekstraksi minyak, ini kondisi laboratorium yang relatif stabil biasanya mendukung asumsi homogenitas unit percobaan sehingga pemilihan RAL faktorial dengan ulangan merupakan pilihan metodologis yang tepat. Lalu bagaimana model linear aditifnya? Nah, model matematis untuk RAL faktorial yaitu YIJK dengan YIJK adalah respon yaitu rendemen minyak sama dengan mu yang merupakan rata-rata umum plus alfa I efek suhu ke I plus beta J efek waktu ekstraksi ke J plus alfa BIJ yang merupakan efek interaksi suhu dan waktu plus epsilon IJK yang merupakan galat percobaan atau error. Lakukanlah analisis ANOVA secara manual baik itu dengan SPSS atau dengan Microsoft Excel untuk menguji pengaruh suhu, lama ekstraksi, dan interaksinya terhadap rendemen minyak. Untuk pengujian ANOVA, teman-teman bisa cek melalui tautan yang telah saya lampirkan di slide ini. Jadi teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah pengerjaannya secara tepat dan perlahan-lahan seperti itu teman-teman, sehingga nanti diperoleh hasilnya yaitu terkait pengaruh suhu, lama ekstraksi, dan interaksinya terhadap rendemen minyak. Lalu teman-teman amati hasilnya apakah berpengaruh nyata atau tidak pada masing-masing faktor, yaitu suhu dan waktu interaksi dan waktu ekstraksi, serta bagaimana interaksinya antara suhu dan lama ekstraksi. Teman-teman bisa simak video ini dan ikuti langkah-langkahnya. Lalu bagaimana dengan interpretasi hasil? A. Pengaruh suhu faktor A. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa p-value kurang dari 0,05, maka pengaruh suhu atau faktor A terhadap rendemen minyak dinyatakan signifikan secara statistik. Hal ini berarti hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh antara suhu 60 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius ditolak. Sehingga perubahan suhu ini terbukti memberikan pengaruh yang nyata
terhadap jumlah rendemen minyak yang dihasilkan. Secara empiris, data biasanya menunjukkan bahwa suhu yang lebih tinggi akan menghasilkan rendemen yang lebih besar dibandingkan suhu yang lebih rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa suhu merupakan faktor proses yang memiliki kontribusi penting ya dalam meningkatkan efisiensi ekstraksi. Signifikansi tersebut juga menunjukkan bahwa variasi yang ditimbulkan oleh perubahan suhu ini lebih besar dibandingkan variasi acak atau error, sehingga suhu dapat dikategorikan sebagai variabel kritis yang harus diperhatikan dalam optimasi proses. Dan dalam aplikasinya, peningkatan suhu hingga tingkat tertentu ini dapat direkomendasikan untuk memaksimalkan rendemen minyak. Sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05, maka pengaruh suhu terhadap rendemen minyak dinyatakan tidak signifikan. Artinya tidak terdapat perbedaan nyata antara perlakuan suhu 60 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius dalam menghasilkan rendemen minyak. Dalam kondisi ini, hipotesis nol tidak dapat ditolak sehingga perubahan suhu dianggap tidak memberikan dampak yang berarti terhadap respon. Hal ini bisa terjadi jika variasi data antar perlakuan relatif kecil atau tertutup oleh variasi galat percobaan. Saya ulangi lagi, hal ini bisa terjadi jika variasi data antar perlakuan relatif kecil atau tertutup oleh variasi galat percobaan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan suhu dalam rentang tersebut tidak meningkatkan efisiensi ekstraksi secara signifikan. Dengan demikian, faktor suhu tidak menjadi parameter penentu dalam proses ekstraksi pada kondisi yang diuji. Peneliti atau praktisi ini dapat memilih suhu berdasarkan pertimbangan lain seperti efisiensi energi atau kestabilan dari senyawanya. Nah, dalam konteks ini, optimasi proses sebaiknya lebih difokuskan pada faktor lain yang memiliki pengaruh signifikan. Jadi, teman-teman nanti amati dari hasil ANOVA-nya apabila p-value-nya kurang dari 0,05 maka signifikan, yang artinya perubahan suhu berpengaruh nyata terhadap rendemen minyak. Tapi kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05 artinya tidak signifikan. Nah, artinya perubahan suhu tidak berpengaruh nyata terhadap hasil rendemen minyak. Lalu yang kedua, pengaruh lama ekstraksi atau faktor B ya. Jika hasil analisis variance menunjukkan bahwa p-value kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05, maka pengaruh lama ekstraksi atau faktor B terhadap rendemen minyak dinyatakan signifikan secara statistik. Hal ini berarti hipotesis nol yang menyatakan bahwa lama ekstraksi tidak berpengaruh terhadap rendemen minyak dapat ditolak. Sehingga variasi waktu ekstraksi terbukti memberikan efek nyata terhadap jumlah minyak yang dihasilkan. Secara umum, data menunjukkan tren bahwa semakin lama waktu ekstraksi, maka rendemen minyak yang diperoleh semakin tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa adanya proses difusi ya, dan pelarutan komponen minyak ini berlangsung lebih optimal seiring bertambahnya waktu kontak antara bahan dan pelarut. Nah, selain itu, waktu yang lebih panjang memungkinkan penetrasi pelarut ke dalam matriks bahan menjadi lebih maksimal. Nah, ini jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05, yang artinya signifikan, ya, lama ekstraksi memiliki pengaruh yang paling dominan. Dalam artian, semakin lama waktu ekstraksi, maka hasil rendemennya semakin tinggi. Nah, tapi kalau hasil ANOVA teman-teman menyatakan p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka pengaruh lama ekstraksi terhadap rendemen minyak ini tidak signifikan. Yang artinya perbedaan waktu ekstraksi tidak menghasilkan perbedaan rendemen yang nyata secara statistik. Perbedaan waktu ekstraksi yang diberikan yang 1 jam, 2 jam, atau 3 jam itu tidak menghasilkan perbedaan rendemen yang nyata secara statistik. Dalam kondisi ini, hipotesis nol tidak dapat ditolak sehingga lama ekstraksi tidak dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi
hasil. Seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi semakin lama waktu ekstraksi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap rendemen minyak. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi kimianya, ya bisa jadi sebagian besar minyak ini sudah terekstraksi pada waktu yang lebih singkat, sehingga penambahan waktu tidak memberikan peningkatan yang berarti. Selain itu, kemungkinan juga terdapat kondisi kesetimbangan ya, di mana laju ekstraksi menjadi sangat lambat setelah waktu tertentu. Lalu bagaimana interaksinya? Jika hasil analisis menunjukkan bahwa p-value lebih kecil daripada 0,05, maka interaksi antara suhu dan lama ekstraksi dinyatakan signifikan secara statistik. Hal ini berarti bahwa pengaruh salah satu faktor ini tidak dapat dijelaskan secara terpisah tanpa mempertimbangkan faktor lainnya. Dengan kata lain, efek suhu terhadap rendemen minyak bergantung pada lama ekstraksi yang digunakan, dan demikian pula sebaliknya. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang sinergis atau kombinatif antara kedua faktor dalam mempengaruhi respon. Sebagai contoh, peningkatan suhu dari 60 derajat Celcius ke 80 derajat Celcius mungkin memberikan rendemen yang kecil pada waktu ekstraksi 1 jam, tetapi memberikan peningkatan yang jauh lebih besar pada waktu 3 jam. Pola ini menunjukkan bahwa efektivitas suhu menjadi lebih optimal ketika dikombinasikan dengan waktu ekstraksi yang lebih lama. Nah, secara grafis ya, interaksi signifikan ini biasanya ditunjukkan oleh garis yang tidak sejajar pada plot interaksi. Nah, sebaliknya jika hasil ANOVA teman-teman menyatakan p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka interaksi antara suhu dan lama ekstraksi dinyatakan tidak signifikan. Artinya pengaruh suhu terhadap rendemen minyak bersifat konsisten pada semua level lama ekstraksi dan sebaliknya. Dengan demikian, efek masing-masing faktor dapat dianalisis secara independen tanpa mempertimbangkan kombinasi keduanya. Contoh, peningkatan suhu dari 60 ke 80 ini akan memberikan peningkatan rendemen yang relatif sama baiknya pada waktu 1 jam, 2 jam, maupun 3 jam. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat efek sinergis atau ketergantungan antara kedua faktor. Kalau dilihat dari grafis, hal ini biasa ditunjukkan dengan garis yang sejajar pada plot interaksi. Seperti itu ya. Jadi kondisi tanpa interaksi ini mempermudah proses optimasi karena setiap faktor dapat diatur secara terpisah, sehingga peneliti dapat fokus pada penentuan level terbaik dari masing-masing faktor secara individual tanpa perlu mempertimbangkan kombinasi perlakuan secara kompleks. Itu jika p-value-nya lebih besar dari 0,05. Lalu bagaimana dengan kesimpulan praktisnya? Nah, kesimpulan praktis ini bukan sekedar mengulang hasil statistiknya teman-teman. Jadi kesimpulan praktis bukan sekedar mengulangi hasil statistik, tetapi menerjemahkan output analisis seperti ANOVA menjadi rekomendasi operasional yang bisa diterapkan. Cara menyusunnya dimulai dari mengidentifikasi faktor mana yang signifikan dan mana yang tidak. Faktor yang signifikan berarti ini perlu dikontrol atau dioptimasi. Sedangkan faktor yang tidak signifikan tidak perlu diprioritaskan. Selanjutnya tentukan arah pengaruhnya. Misalnya apakah peningkatan suhu dan atau waktu meningkatkan atau justru menurunkan rendemen. Setelah itu lihat kombinasi perlakuan yang menghasilkan nilai respon terbaik, misalnya rendemen tertinggi. Jika terdapat interaksi signifikan, maka kesimpulan harus berbasis kombinasi faktor, bukan masing-masing faktor secara terpisah. Lalu teman-teman bisa menggunakan bahasa yang sederhana, aplikatif, dan langsung ke inti tanpa adanya istilah statistik seperti p-value ataupun f-hitung. Nah, jadi secara sistematis kesimpulan ini biasanya memuat 3 komponen utama, yaitu faktor berpengaruh, kondisi optimal, dan implikasi penggunaan. Pertama, sebutkan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap respon, misalnya suhu dan lama ekstraksi. Kedua, tentukan kondisi terbaik berdasarkan data ya, misalnya 80 derajat Celcius dan 3 jam, lama ekstraksinya 3 jam menghasilkan rendemen tertinggi. Ketiga, berikan implikasi praktis seperti rekomendasi penggunaan
kondisi tersebut dalam proses ekstraksi untuk meningkatkan efisiensi. Nah, jika ada faktor yang tidak signifikan, tambahkan bahwa faktor tersebut tidak perlu menjadi fokus dalam optimasi. Selain itu, jika terdapat interaksi, tekankanlah bahwa kombinasi faktor harus dipertimbangkan seperti itu ya teman-teman. Jika ada faktor yang tidak signifikan, maka tambahkan bahwa faktor tersebut tidak perlu menjadi fokus dalam optimasi. Selain itu, jika terdapat interaksi, tekankan bahwa kombinasi faktor harus dipertimbangkan secara bersamaan. Kesimpulan ini juga bisa ditambahkan dengan pertimbangan efisiensi seperti waktu atau energi agar lebih aplikatif. Contohnya adalah kombinasi A2 80 derajat Celcius dan lamanya waktu ekstraksi selama 3 jam menghasilkan rendemen tertinggi yaitu sebesar 17,2%. Rekomendasi, gunakanlah suhu tinggi dan waktu ekstraksi panjang agar hasil rendemen minyak menjadi optimal. Seperti itu teman-teman ya untuk memberikan kesimpulan praktis. Cukup sekian dari saya. Nanti kita akan bahas untuk kasus-kasus selanjutnya terkait di web atau tutorial webinar yang kedua ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.